Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Alinugraha dari kelas 02 dengan nomor BP 20115230014. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dasar-dasar pemrograman yang materinya adalah pengurutan dan pencarian. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan edit, button, dan listbox. Di sini terdapat tulisan AB, kita klik, kita tampilkan di sini. Nah, di sini kan sudah terbuat nih editnya. Nah, namun terdapat kata-kata atau huruf edit 3. Untuk cara menghilangkannya dengan cara di sini terdapat tulisan teks edit 3. Nah, di sini kita klik saja edit 3 ya. Dan kita hapus. Nah, maka otomatis yang di sini ikut hilang. Selanjutnya adalah button. Nah, di sini kan terdapat tulisan button 6. Untuk mengubah button ini sendiri, kita dapat mengubahnya pada caption di sini. Saya contohkan, saya ingin mengubah kata tersebut menjadi input. Nah, sudah terbentuk kata input. Kan di sini saya menampilkan kata input dengan font yang berbeda. Cara mengubah font itu sendiri adalah dengan cara di sini terdapat tulisan font. Lalu kita klik titik 3 ini. Nah, maka kita dapat memilih font dengan sesuka hati kita. Di sini saya memakai, jika saya contohkan di sini saya memakai font Magnetar. Nah, maka tulisan input tadi berubah fontnya. Berikutnya untuk tampilan listbox. Jadi listbox ini sendiri adalah untuk menampilkan hasil dari data yang kita inputkan. Nah, ini tampilan dari listbox. Bisa kita perbesar. Nih. Nah, seperti itu. Sebelum saya menjelaskan kode programnya, saya akan menjalankan program ini terlebih dahulu. Nah, ini programnya sudah berjalan. Selanjutnya pada metode pengurutan ini, saya akan menginputkan nilai dengan memasukkan nilai yang acak agar nanti diurutkan menggunakan pengurut sorting ini sendiri. Saya contohkan, saya mengklik input 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, dan 7. Nah, di sini kan terdapat angka-angka acak tuh, tidak ada yang berurutan di sini. Untuk mengurutkannya kita dapat mengubah pada ascending. Jadi ascending ini sendiri adalah untuk mengurutkan dari data yang terkecil menjadi data yang terbesar. Kita klik ascending. Nah, di sini kan sudah di sini kan data acaknya nih 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 7. Nah, di sini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Udah diurutkan. Nah, berikutnya pada descending. Dan descending ini sendiri adalah mengurutkan angka dari yang terbesar ke yang terkecil. Data dari acak ini. Kita coba. Nah, di sini ditampilkan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya kita masuk kepada metode pencarian. Pencarian ini sendiri digunakan untuk mencari data yang telah kita inputkan tadi. Contohnya saya akan menginput angka 5.
kita sort. Nah, maka nanti terdapat tulisan data dapat ditemukan. Jika semua telah kita jalankan, untuk mengulang atau mengosongkan data hasil inputan kita tadi, kita dapat mengklik di sini ada clear. Nah, maka data yang kita isi tadi sudah terhapus dan kita dapat mengulang data yang baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari program ini. Kita masuk input. Sebelumnya saya akan menjelaskan di sini saya menggunakan integer A, B, C, dan term. Integer A berindeks 10, integer X sama dengan 0, integer N. Langsung saja kita masuk ke button 1. Button 1 sendiri di sini digunakan untuk input data. Jadi kodenya adalah A sama dengan string to integer. Kita akan mengubah string to integer dengan edit 1 yang akan ditampilkan menjadi sebuah teks. Selanjutnya di sini array dengan indeks X sama dengan A, X sama dengan X plus 1, N sama dengan N plus 1. Jadi button 1 akan memberikan perintah kepada listbox 1 untuk menambahkan item A. Selanjutnya di sini kita menambahkan edit 1 clear agar ketika menginputkan nilai tersebut langsung berpindah ke listbox. Selanjutnya edit 1 set focus. Edit 1 set focus ini sendiri bertujuan agar kursor selalu berada di edit 1. Itu saja yang terdapat pada button 1 atau input. Selanjutnya kita masuk ke button 2. Button 2 sendiri adalah ascending atau pengurutan yang dari terkecil ke yang terbesar. Di sini isi kodenya adalah listbox 2 clear. Di sini kita tulis B sama dengan 1, B kurang dari R, B plus plus. Di mana nilai C kita misalkan menjadi B, maka array yang berindeks C min 1 lebih besar dari A indeks C dan C lebih besar daripada 0. Selanjutnya, jadi di sini maka akan terjadi pertukaran dengan temp untuk menampung satu indeks yang berindeks C, array A, C min 1. A indeks C min 1 sama dengan temp dan C min min. Selanjutnya kita tampilkan pada listbox 2 dengan melakukan pengulangan angka yang telah kita urutkan. Di sini terdapat A sama dengan 0, A sama dengan kurang dari N, A plus plus. Dan kita beri perintah kepada listbox 2 untuk menampilkan item dan array A berindeks A. Sebelum itu saya akan menampilkan notepad. Nah, di sini saya menjelaskan tujuan dari pengurutan sendiri. Jika kita ada 2, jika saya tulis angka 2, 1, 4, 5, 6. Nah, di sini kan masih terdapat angka acak. Nah, tugas dari pengurutan ini sendiri untuk mengurutkan angka tersebut. Misalnya, jadi pada pengurutan diurutkan menjadi 1, 2, 4, 5, 6. Nah, mungkin seperti itu contoh dari pengurutan. Selanjutnya kita masuk ke button 3. Button 3 sendiri adalah sort atau pencarian. Di sini
Di sini kita akan menggunakan integer awal, akhir, tengah, dan kondisi sama dengan 0. Awal sama dengan 0, akhir sama dengan n-1. Array A dengan indeks A kecil sama dengan string to integer dengan edit 2 untuk memerintahkan menjadi teks. Edit 2 clear. Ketika while kondisi 0 dan awal sama dengan akhir, maka nilai tengah sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Jika A berindeks tengah sama dengan A berindeks A kecil, maka kondisi akan benar. Karena nilai yang kita cari sama dengan nilai yang ingin dicari. Berikutnya, break. Break ini sendiri untuk menghentikan pengulangan. Jika else if A berindeks tengah lebih besar dari A indeks A kecil, maka nilai akhir sama dengan tengah min 1. Selanjutnya else awal sama dengan tengah plus 1. Nilai yang kita cari lebih dari nilai tengah, maka nilai yang paling kecil ditambah dengan 1. Selanjutnya kita akan melakukan pengulangan dengan cara for dengan integer Q sama dengan 0, Q kurang dari A, Q plus plus. Dengan kondisi A berindeks Q sama dengan A berindeks A kecil. Selanjutnya kita akan memerintahkan button ini dengan listbox 3 dan listbox 3 item Q. Listbox 4 items add array A berindeks Q. Di sini kita dapat menampilkan show message dengan kata-kata dapat ditemukan. Jadi show message ini keluar ketika data yang kita cari tadi sudah dapat ditemukan. Mungkin itu saja untuk button 3. Selanjutnya kita menuju button 4. Button 4 ini sendiri adalah clear. Jadi fungsi clear di sini sendiri yang telah saya jelaskan tadi adalah untuk menghapus atau menghilangkan semua data yang telah kita inputkan tadi. Di sini saya memasukkan kode listbox 1 clear, listbox 2 clear, listbox 3 clear, listbox 4 clear, x sama dengan 0 dan n sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada button 5. Button 5 sendiri adalah descending. Jadi descending ini sebenarnya kodenya sama dengan ascending, cuman karena descending ini sendiri dari pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka terdapat perbedaan pada while array A berindeks C-1 kurang dari A indeks C dan C lebih besar daripada 0. Perbedaannya terdapat di sini. Jika pada ascending itu adalah lebih besar, maka pada descending adalah lebih kecil. Untuk selebihnya kodenya sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.